Solo. Robek, robek, robek. Perjalanan camping kami kali ini dimulai dengan kabar duka. Om kami tercinta pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Jam 11 malam. Kami berangkat dari Yogyakarta. Kasur kami setting supaya Naira bisa tidur selama perjalanan. Kita mau camping, Bah. Kenapa camping di Solo? Naira bertanya-tanya, kenapa camping kali ini di Solo. Jadi, hari sebelum kami mendengar kabar duka, kami memang sudah camping di daerah Cijeruk. Peralatan tempur pun sudah kami bawa. Setelah semua siap, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini kami memilih Temanggung untuk menjadi tempat camping di akhir tahun 2025 kemarin. Waktu yang kami tempuh kurang lebih 3 jam. Di pertengahan jalan, Baba merasa ada yang kurang beres di mobil kami. Dia tidak bercerita, hanya turun sebentar dan kami tetap melanjutkan perjalanan. Jalan yang kami tempuh mulai menanjak, sampai akhirnya kami tiba di lokasi. Jika ke Embung ya? Akhirnya kami sampai di Temanggung. Sebelumnya kami memang sudah berkomunikasi via WhatsApp. Jadi ada yang menunggu kami di base camp dan mengantar kami sampai ke tempat camping. Jujur, aku baru tahu setelah sampai lokasi kalau di sini tidak ada lampu sama sekali. Dan malam ini kami camping sendirian. Pojok mana? Taruh Baba berhenti dulu. Malam ini kami langsung tertidur pulas. Dan jelas, pagi harinya kami juga melewatkan sunrise. Sekitar jam 8 pagi, setelah sarapan di bawah dan melihat sekeliling tempat camping, Baba baru cerita kalau rem mobil kami bermasalah. Tadi mana, Mah? Nih apa, Mah? Gunung apa, Mah? Sindoro apa Sumbing, Mah? Kita sedang Mana sepatunya, Bang? sedang Baba. camping di sini. Aku nggak kebayang kalau sebelum sampai lokasi camping, mobil kami berhenti di tengah-tengah perkebunan dan di pagi buta. Masih bersyukur kami dikasih keselamatan. Jam 9 pagi, alhamdulillah pengelola tempat camping mencarikan mekanik setempat. Ini lagi sama Pak Jihad ngecek rem. Ini Pak, remnya crash. Gak lama mekanik datang dan melihat kondisi mobil kami. Dari mobil yang bermasalah, kami dikasih kesempatan untuk berkenalan dengan Bapak Duan. Penduduk asli Desa Bansari, desa terakhir di bawah lereng Gunung Sindoro. Temanggung. Sama Prianto. Bersama Pak Aprianto. Didampingin dengan temannya Pak Aprianto, mereka mencari solusi untuk memecahkan masalah mobil kami. Mereka benar-benar membantu kami. Tidak tahu bagaimana keadaan kami kalau tidak bertemu mereka. Jam 11 siang, Baba dan Pak Duan pergi ke bawah sebentar untuk mengambil peralatan di bengkel Pak Duan. Kemudian naik kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Sambil meminum kopi dan melinting tembakau, kami sudah seperti teman yang baru berjumpa kembali. Robek, 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 robek. Robek. Ternyata ada robekan di karet rem, sehingga harus diganti spare partnya. Kabutnya udah masuk ke dalam mobil kami, udah masuk ke dalam tenda.
Jarak pandangnya udah nggak kelihatan lagi. Bapak masih memikirkan ini. Robek. Digigit mama. Kelihatan apa-apa lagi. Ini kabutnya udah turun sampai masuk mobil. Tapi tempat sampah nggak kelihatan rumah. Iya, udah nggak bisa lihat apa. Karena hari sudah semakin sore, kami memutuskan untuk melanjutkan keesokan harinya. Untuk sementara, Baba masih mencari bengkel yang menjual spare part yang kami butuhkan dan terus berkomunikasi dengan Pak Duan. Supaya tidak terlalu pusing, Baba dan Naira akhirnya pergi melihat ke embung untuk memberi makan ikan. Aku pun baru tahu kalau embung itu adalah bangunan penampung air yang akan digunakan saat musim kemarau tiba. Jadi seperti kolam besar yang ada ikannya. Dan ini yang bikin Naira betah camping di sini. Akan semua. Bapak lihat deh, ikannya nggak pada ke orang-orang. Hari Sabtu 13 Desember 2025, kami bangun pagi-pagi. Kali ini kami tidak mau melewatkan sunrise. Terlihat sudah banyak orang selain kami. View 5 gunung pun juga bisa kami lihat pagi ini. Walaupun sunrise-nya tidak bagus, tapi pemandangan gunung di depan kami sungguh Masya Allah. Kami juga bisa sedikit tenang dari huru-hara permasalahan rem mobil. Karena ini hari Sabtu, satu persatu orang-orang yang mau camping di sini berdatangan. Kami sudah tidak sendiri lagi seperti pertama kali datang. Setelah menikmati pemandangan dan sarapan, sekitar jam 10 pagi, Baba turun ke rumah Pak Duan. Mobil. Kita berjalan ini cari bengkel, cari spare part mobil Pak D. Tujuan utamanya mereka pergi ke bengkel yang ada di Magelang. Karena menurut Pak Duan, di Temanggung tidak ada yang jual spare part mobil yang kami cari. Naira juga minta ikut, karena dia merasa agak bosan berada di lokasi camping kami kali ini. Coba, Udah gede. coba lihat sana. Ini udah gede lah. Ikannya. Burungnya di bawahnya. Mana coba lihat ikannya? Di bawah tuh nih. Nih. Ini ada ikan satu-satu. Gede. Oh iya. Sini nih. Pertama, mereka berhenti di bengkel yang ada di Parakan. Bertanya apakah ada spare part yang kami cari. Karena tidak ada, mereka melanjutkan perjalanan ke Magelang, yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Di pertengahan jalan, Pak Duan bercerita tentang kontes kambing yang ada di desanya. Jujur, kami baru tahu dan penasaran tentang kontes ini. Kambing. Setahun sekali apa sering gue? Enggak mesti kadang setahun sekali. Ini barusan ada di kecamatan Libo. Teman saya di panitia. Panitia. Juaranya gede tuh. Dapatnya belum? Rumah dapat rumah. Apa umrah? Jika ada kesempatan ke Bansari lagi, kami ingin melihat langsung kambing yang pernah menang dan mendapatkan hadiah uang 100 juta. Tak lupa, Pak Aprianto juga ikut menemani mencari spare part yang entah ada atau tidak. Di salon juga kali ya.
Kadang yang punya itu nggak pernah mandi. Setelah berkeliling ke beberapa bengkel, pencarian nihil. Tidak ada bengkel yang menjual spare part yang kami cari. Solusi terakhir, Pak Duan menyiasati dengan spare part yang hampir mirip dengan mobil kami. Malam harinya, Pak Duan dan Pak Aprianto datang ke tempat camping dan melanjutkan pekerjaannya, menyelesaikan masalah rem mobil kami. Tim rescue. Karena tidak ada spare part, jadi mereka menyiasati agar mobil kami bisa dan aman digunakan. Selanjutnya nanti akan diperbaiki di Jakarta. Pejuang rupiah iki. Bahaya iki sampai nggak kondangan lupa. Sampai nggak mandi, Tidak memerlukan waktu yang lama buat mereka menyelesaikan masalah mobil kami. Setelah semua dites, akhirnya mobil kami benar. Panas. Jadi ngopi dulu ya Pak De. Ngopi dulu. Sambil Tingwe. tingwe. Madang ora. Ada. Madang lagi. Si jagung. Masih gabung. Garam. Akhirnya hari Minggu pun tiba. Kami bisa pulang. Tidak terbayangkan kalau rem kami belum benar dan ngecamp semalam lagi di sini sendirian. Karena orang-orang pastinya sudah tidak ada yang ngecamp. Kami sudah senang sekali akhirnya bisa benar-benar pulang. Masih Pak De. Lancar di perjalanan. Nggih. Sehat selalu kakak. Ya. Sehat selalu. Terima kasih Masih Pak Pak De. De. Setelah berpamitan dengan pengelola camping yang membantu kami kemarin dan turun dari lokasi camping, Masih berat. ternyata tidak jauh dari sana rem kami kembali bermasalah. Pikiran kami sudah kemana-mana, takut tidak bisa pulang hari ini. Kami pun langsung menghubungin Pak Duan. Alhamdulillahnya dia tidak sedang ada kerjaan dan bisa membantu kami lagi dan lagi. Baba sedikit menjelaskan situasi yang kami alami tadi kepada Pak Duan. Remel. Umat. Setelah mengecek sebentar dan memperbaiki sementara, akhirnya kami diarahkan ke rumahnya. Kami mengikuti beliau dari belakang. Sesampai di rumahnya yang bersebelahan dengan tempat bengkel beliau, kami disambut hangat dengan Pak Duan dan istrinya. Pak Duan langsung memperbaiki rem mobil kami, memotong bagian yang katanya kepanjangan, lalu dipasang kembali, dan akhirnya mobil kami benar kembali. Lagi Pak De. Udah. Setelah urusan mobil selesai, giliran istri Pak Duan yang menyambut kami dengan masakan rumahnya yang super enak. Luar biasa nih. Masakan sederhana yang bikin selera makan kami bertambah. Enak sekali. Nggak ikan asin. Ditutup dengan teh hangat yang menyegarkan dahaga kami. Kacau. Terima kasih Pak De, Bu. Masih banyak. Bismillah. Benar ya kata orang, gak perlu takut untuk pergi jauh dari rumah karena masih banyak orang baik di luar sana. Dan ini terbukti dalam perjalanan camping kami kali ini.
kami bertemu banyak orang baik. Salah satunya Pak Duan dan istrinya. Terima kasih Pak Duan, semoga kami diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi lagi dengan Bapak dan keluarga. Salam sayang dari kami sekeluarga. Begitulah perjalanan camping kami kali ini yang penuh huru-hara. Meskipun ada problem yang kami hadapi, tapi semuanya terselesaikan dengan baik. Dan kami masih bisa menikmati pemandangan ini. Sampai jumpa di camping kami selanjutnya.